Berikutnya adalah pemasangan plate. Jadi di sini ditulis semua model FRP yang non karbon boleh digunakan. FRP tidak boleh dipotong dan FRP boleh ditempel menggunakan lem ke chassis untuk pemasangannya. Dan untuk bagian underplate sisi depannya saya akan menggunakan parts ini. Jadi nama parts ini adalah FRP White Rear Plate for AR Chassis dan nomor itemnya adalah 15452. Oke. Jadi di peraturan tadi dibilang tidak boleh melakukan pemotongan pada chassis. Nah, saya akan membuat lubang countersunk. Saya sih belum pernah mengkonfirmasi peraturan ini kepada yang buat aturan, tapi asumsi saya boleh karena kita tidak melakukan pemotongan pada chassis. Jadi saya akan membuat lubang countersunk pada sisi ini dan juga sisi ini. Oke, nanti pemasangannya akan seperti ini. Gini jadinya. Ya. Nah, kalian membutuhkan alat seperti ini untuk membuat lubang countersunk lebih mudah. Caranya seperti ini. Aduh, kita akan menggunakan baut berukuran 25 mm ini ya. Ya, pastikan permukaan bautnya benar-benar tersembunyi agar tidak merusak trek ya. Ini masih kurang dalam, jadi kita akan perdalam lagi lubangnya. Oke, seperti kalian lihat, bautnya udah tenggelam sepenuhnya ya. Dan lakukan hal yang sama untuk lubang di sisi sini. Oke, dua-duanya sudah dibuat lubang countersunk ya. Kemudian dengan menggunakan baut berukuran 25 mm, kita pasang di lubang sini ya, kemudian tinggal dibaut aja. Oke, setelah selesai dibaut bentuknya akan seperti ini ya. Oke, nah alasan saya memasang plate ini agak ke belakang supaya pemasangan remnya lebih mudah. Dengan begini, kalau kita pasang rem di area sini akan mempermudah mobil ini melaju di bank tanpa terlalu kehilangan banyak kecepatan, tapi remnya masih berguna di bagian slope. Untuk bumper sisi depan, saya akan menggunakan FRP White Front Plate for Fully Cowled Mini 4WD dengan nomor barang 15472. Dan untuk tiang rollernya, saya akan menggunakan cup screw karena hingga saat ini saya merasa baut cup screw adalah baut yang paling kuat di antara semua baut lainnya. Untuk rollernya saya akan menggunakan roller dengan ukuran 13 mm. Dan seperti saya bilang tadi, kita akan gunakan cup screw. Jangan lupa pada saat menggunakan roller 13 mm, sesuaikan dengan lubangnya, yaitu di bagian tengah sini ya. Kemudian kita pasang bushing rollernya terlebih dahulu. Seperti ini. Dan kita tambahkan grease. Oke, olesi dengan grease. Ya, kemudian baru kita pasang rollernya. Kemudian saya akan tambahkan spacer dengan ukuran 12 mm, diikuti spacer ukuran 3 mm, dilanjutkan lagi dengan bushing roller. Jangan lupa tambahkan juga grease di bushingnya, letakkan rollernya, kemudian tambahkan satu buah spacer ukuran 1,5 mili. Tujuannya adalah supaya ujung baut nanti tidak terlalu terekspos. Sekarang kita kunci dengan menggunakan lock nut. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian di atas baut 2 ini kita pasang roller stay-nya. Kayak gini. Ya. Kemudian tambahkan satu buah spring washer. Lalu kita kunci dengan menggunakan nut biasa. Seperti itu. Oke, dengan begini sisi depan sudah selesai. Nah, untuk sisi belakang saya akan menggunakan parts ini, yaitu FRP Rear Multi Roller Setting Stay dengan nomor item 15430.
Kalian cukup menempatkan bautnya di posisi seperti ini, ya. Kemudian tinggal kalian kencangkan aja. Sekarang kita persiapkan untuk rem belakangnya. Untuk rem belakangnya saya akan menggunakan part ini, yaitu FRP Reinforcing Plate Set dengan nomor item 15193. Untuk plat remnya sendiri, kita akan membuat lubang countersunk di bagian sini dan juga sini. Kalau sudah, nanti akan tampak seperti ini. Nah, mungkin kalian bingung ya kenapa saya berulang kali menekankan perihal menggunakan baut countersunk. Dan juga saya menekankan bahwa seluruh kepala bautnya harus berada di dalam FRP. Tujuannya supaya nggak merusak trek. Trek itu kan untuk dipakai kita semua ya. Dan trek itu kan dimiliki oleh si pemilik toko biasanya. Nah, kita kan nggak mau ngerusak barang orang lain, termasuk arena kita bermain. Jadi saya di sini benar-benar menekankan supaya kita bisa menjaga arena bermain kita sebaik mungkin, supaya si pemilik toko juga tidak mengalami kerusakan pada treknya. Kemudian tambahkan 2 buah spring washer di sisi sini dan juga di sisi sini. Lalu kita kunci dengan menggunakan nut biasa. Oke, untuk plat remnya sudah terpasang seperti ini ya. Nah, untuk di sisi sini sebenarnya kalian bisa menambahkan underguard dengan menggunakan parts ini. Cuman saat ini saya sedang tidak memilikinya, jadi akan saya tambahkan belakangan. Untuk bumper bagian belakangnya saya akan kembali menggunakan parts ini. Untuk pemasangan bumpernya saya letakkan di sini. Jadi kalian cukup menggunakan baut yang bentuknya seperti ini, yang kepalanya kayak jamur ini. Kemudian kalian tambahkan sebuah washer, dimasukkan seperti ini, lalu kalian pasang di 2 titik sini ya. Nah, kalau sudah terpasang bentuknya akan seperti ini. Sekarang kita akan memasang rollernya ya. Untuk roller di sisi belakang saya menyetingnya dengan cara seperti ini. Jadi pertama saya menggunakan parts ini, yaitu threaded shaft yang berasal dari kemasan ini. Saya akan tambahkan spacer dengan ukuran 3 mili. Kemudian kita letakkan rollernya seperti ini. Terakhir kita akan kunci dengan menggunakan nut seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 buah lagi spacer berukuran 3 mm. Kemudian kita masukkan dari bawah sesuai lubang peruntukan untuk roller 13 mm seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 buah spacer dengan ukuran 6,7 mm, diikuti dengan spacer berukuran 3 mm, dan yang terakhir spacer dengan ukuran 1,5 mm. Jadi akan kelihatan seperti ini. Baru kita pasang rollernya. Jangan lupa untuk menambahkan grease di daerah sini ya. Setelah itu kita cukup menguncinya dengan menggunakan lock nut. Nah, nantinya akan nampak seperti ini setelah terpasang. Dan jangan lupa untuk menutup sisa baut yang ada di atas ini dengan tabung karet. Jadi tabung karetnya seperti ini, kalian langsung pasang aja di atas bautnya. Oke. Ini juga merupakan hal penting, kenapa? Karena kalau kalian tidak menutup ujung bautnya, hal itu bisa membahayakan orang lain. Baut itu bisa melukai racer lain ataupun bisa merusak trek. Jadi pastikan kalian menutup ujung bautnya dengan menggunakan karet ini ya. Nah, untuk damper sistemnya saya akan menggunakan kedua FRP ini untuk dijadikan sistem side mass damper. Karena video ini untuk pemula, saya akan menunjukkan cara memasangnya. Tapi sebenarnya sistem hanging damper pun diizinkan pada kategori STO Basic selama tidak melakukan pemotongan pada FRP. Mungkin akan saya tunjukkan pada video-video berikutnya. Cara memasangnya yaitu dengan meletakkan 2 buah baut seperti ini. Kemudian kita pasang pada bagian ini. Di baut di sini. Ya, sudah terpasang. Dan untuk mencegah platnya ini bergerak ke kiri ke kanan, saya akan menambahkan 1 buah lagi baut kecil untuk diletakkan di lubang sisi dalam seperti ini. Kemudian kita kunci dari atas dengan menggunakan nut biasa. Ya, sudah terpasang ya. Setelah itu kita akan memasang tiang damper pada bagian ini. Dan seperti kalian lihat, lubang ini sudah saya buat countersunk. Kenapa? Karena nantinya di sini kan akan dipasang damper. Nah, kalau misalnya dampernya bergerak, ada kemungkinan platnya turun. Jadi takutnya bagian ini bergesekan dengan trek. Lubang countersunknya sudah jadi. Kemudian saya akan menggunakan baut dengan ukuran 25 mm. Kita tambahkan 1 buah spring washer
diikuti dengan nut biasa. Hal berikutnya yang harus kita lakukan yaitu memasang damper. Untuk sementara, damper yang akan saya pasang adalah seperti ini. Tapi tentunya setting damper ini dapat berubah karena saya sendiri belum tahu larinya mobil ini akan seperti apa. Berikutnya, kita harus mengunci tiang dari setiap damper ini. Ada dua cara yang bisa kita pilih. Pertama dengan menggunakan lock nut, atau kalian juga bisa menggunakan ball cap. Jadi manapun yang kalian pilih itu bebas. Buat kalian yang belum tahu cara memasang ball cap, caranya adalah seperti ini. Saat kalian membeli ball cap, kalian akan mendapat tabung karet berukuran besar seperti ini. Ball capnya kalian masukkan ke dalam dengan lubangnya menghadap sisi luar. Kemudian kalian langsung pasang di atas baut, lalu kalian putar. Oke, jadi sudah terpasang seperti itu. Pastikan saat kalian memasang ball cap, kalian memasangnya dengan ketinggian sama antara kiri dan kanan. Kalau di sini kalian lihat posisi dampernya tidak sama kan? Dengan begitu, kalian perlu mengencangkan sisi ini lebih kuat lagi hingga posisinya sama. Nah, kira-kira seperti ini. Posisinya kurang lebih sudah sama. Nah, lakukan hal yang sama juga di sisi depan dan juga di sisi tengah. Oke, chassisnya sudah selesai. Dan untuk bodinya, saya akan menggunakan ini. Jadi, saya akan bercerita sedikit mengenai bodi ini. Bagaimanapun juga, saya dulu sempat menjadi seorang pemula. Dan saya mempunyai seorang YouTuber idola yang sampai saat ini pun tetap saya tonton. Namanya adalah Ardi Channel. Saya akan taruh link menuju channel YouTube-nya di kolom deskripsi. Jadi pada waktu itu Ardi Channel itu memiliki bodi Avante Mark III dengan warna biru seperti ini, yang tipenya Azur, dan dia melakukan potongan serupa seperti ini. Jadi potongan itu kayak ikan gitulah kira-kira. Karena saya sangat mengidolakan beliau, saya mencontoh cara pemotongan bodinya. Nah, mungkin teman-teman taunya saya memiliki bodi ini. Memang kedua bodi ini memiliki ceritanya masing-masing, dan beberapa dari kalian biasanya udah tahu tentang bodi yang satu ini. Dan sekarang karena kita topiknya adalah mengenai pemula, saya akan menggunakan bodi yang saya pakai pada saat saya memulai Mini 4WD. Nah, ada sedikit trik yang bisa kita lakukan pada penguncinya, yaitu dengan melakukan pemotongan menyamping seperti ini. Dengan begitu, pada saat kita mau mengunci bodinya, kuncinya akan dapat masuk dengan mudah seperti ini, sehingga mengunci bodi akan menjadi hal yang sangat mudah. Saya membuat mobil ini berdasarkan poster yang saya dapat, yaitu peraturan STO Basic. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan panitia untuk ditanyakan apakah diperbolehkan atau tidak. Saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan like bila kalian suka dengan video ini, tekan dislike aja bila nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya.